Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Tafiani dengan nomor NIM 2902250038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi perpajakan 1. Materi pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23 dan yang keempat ada pajak penghasilan pasal 25. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenal pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian PPN sendiri, PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada karakteristik pemungutan PPN. Yang pertama ada pajak objektif. Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau WP sebagai subjek pajak. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor, melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada karakteristik PPN yang ketiga, yaitu multi-stake tax. Dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. Yang keempat, dipungut menggunakan faktur pajak. Sehingga pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Dan kelima, bersifat netral, dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Selanjutnya ada objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah KB-an yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP dan atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, ekspor BKP dan atau JKP. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang kelima atau yang terakhir, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Lalu ada barang kena pajak atau BKP. Yang pertama, barang kena pajak atau BKP merupakan barang terwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang kedua, pengaturan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Materi selanjutnya yaitu subjek dan tarif PPN. Yang pertama ada subjek PPN. Subjek PPN meliputi pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang kedua ada tarif PPN. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% dan mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Adapun cara menghitung PPN yaitu mengalihkan tarif PPN 11% dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain-lain. Selanjutnya ada pengecualian PKP. Yang pertama, pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pada saat ini batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197/PMK.03/2013, yaitu
Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Yang ketiga, namun Undang-Undang PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil yang dimaksud untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40 PMK.03 2010. Selanjutnya ada pemungut PPN. Pertama, dalam rangka lebih memudahkan pemungutan PPN dan atau PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan, pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang. Dan pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu fasilitas pembebasan PPN. Yang pertama, fasilitas atau insentif perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketentuan perpajakan yang dibuat secara khusus, yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang kedua, fasilitas PPN diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti 1. Fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan yang kedua, fasilitas tidak dipungut PPN. Materi yang kedua yaitu mengenai pembahasan pajak penjualan barang mewah atau bisa disebut juga dengan PPNBM. Selanjutnya yaitu pengertian pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Dan apa saja pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM? Pertimbangan pertama yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Yang kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, pengamanan penerimaan negara. Lalu, kapan PPNBM dipungut? Yang pertama, prinsip pemungutannya hanya satu kali saja, saat 1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah, dan yang kedua, impor barang yang tergolong mewah, serta penyerahan pada tingkat berikutnya tidak dikenai lagi PPNBM. Selanjutnya yaitu berapa tarif dari PPNBM. Yang pertama, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Dan yang ketiga, tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Di samping, didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Lalu materi yang ketiga, mengenai pembahasan pajak penghasilan pasal 23 atau bisa disebut juga dengan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau bisa disebut juga dengan PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Adapun objek-objek dari pajak PPh pasal 23 ini, yang pertama yaitu penghasilan yang dibayarkan pada pihak lain atau rekanan, berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Yang kedua yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain-lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Yang ketiga, dividen, bunga, dan royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain kepada orang pribadi.
Selanjutnya yaitu tarif dan pembayaran PPh pasal 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak, atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak, seperti badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, atau perwakilan usaha luar negeri dan OP orang pribadi yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari pegadaian barang atau material. Lalu, sedangkan untuk pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk pajak penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa, pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK-03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk wajib pajak atau WP yang tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Dalam pembayarannya, PPh 23 dibayarkan oleh pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diperlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan jatuh tempo pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dan materi pembahasan kita yang keempat dan yang terakhir yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 25 atau bisa disebut dengan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25. Sebagaimana pemahaman dasar, pajak penghasilan PPh pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Tujuan adanya metode pembayaran pajak penghasilan pasal 25 ini tidak lain agar tidak membebani wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak penghasilan terutamanya dengan cara diangsur mengikuti mekanisme dan sesuai tarif PPh 25 badan bagi wajib pajak badan maupun pribadi. Artinya, wajib pajak badan tidak harus membayar seluruh PPh terutangnya secara langsung, tetapi memiliki opsi dengan cara diangsur setiap bulan, sehingga tidak membebani. Berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh pasal 25 ini memiliki kategori dengan cara perhitungannya sendiri. Merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi. 1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud pasal 22. Dan yang kedua, pajak atas penghasilan yang dibayar dan terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu ada tarif pajak penghasilan pasal 25. Sejatinya, tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25, karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Singkatnya, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Dengan
Rumus besar PPh terutang PPh 29 dibagi 12 bulan, sama dengan angsuran pembayaran pajak PPh 25. Lalu, untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya, yakni dengan cara menghitung penghasilan kena pajak PKP dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, kemudian dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayar setiap bulannya, atau biasa disebut dengan pembayaran angsuran PPh 25. Ada kalanya juga pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh pasal 25. Sekian terkait pemaparan materi perpajakan dari saya. Mohon maaf jika dari materi yang saya sampaikan terjadi kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.